Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Saya berharap semuanya sehat-sehat ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita boleh bertemu walaupun hanya via Zoom jarak jauh, tapi saya yakin melalui ini kita akan saling mengenal walaupun hanya bertemu baru lewat wajah ya. Mungkin ada beberapa yang pernah ketemu di sekolah, tetapi mungkin juga masih ada yang belum pernah ketemu di sekolah, terutama dengan saya apalagi ya. Saya bukan wali kelas, saya guru BK yang mendampingi anak-anak. Baik Bapak Ibu, Suster, Mas Egi, Mas Marcel, Pak Edi, kita hari ini akan mulai on time saja, karena tadi ada beberapa wali murid yang memang izin, saya bilang nggak apa-apa, yang penting nanti bisa masuk. Baik, kita buka saja dengan doa ya Mas Egi ya. Mari kita mulai. Suara saya sudah masuk kah? Oke, baik. Sudah. Ini sudah jelas. Oke, baik. Mari, Suster, Bapak, Ibu, semuanya kita mengawali dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik. Nanti saya juga tetap mohon dukungan doanya untuk Bapak, Ibu yang beragama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena malam ini kami boleh berkumpul melalui media Zoom. Walaupun jauh, kami yakin hati kami tetap bersatu dengan tujuan yang sama, mendampingi anak-anak kami untuk meraih masa depan mereka. Berkatilah acara kami ini Tuhan, semoga semua berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu dan ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita tidak usah panjang lebar. Saya nanti, jadi acaranya hari ini nanti akan ada materi dari Mas Egi tentang bagaimana sih kita bisa mendampingi anak-anak kita meraih mimpi di era milenial, gitu ya Mas Egi ya? Betul. Iya, dan nanti sebelum masuk ke materi, kebetulan di sini juga ada Pak Edi sebagai kepala sekolah, dan juga saya bersama dengan Suster Vincent. Suster Vincent juga guru BK di SMP Safrius. Nanti kami berdua akan bersama-sama mendampingi anak-anak yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang saya memberi kesempatan kepada Pak Edi untuk menyampaikan kata-kata mungkin atau hal-hal yang bisa diberikan untuk orang tua. Kepada Pak Edi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Tian. Suster, Bapak, Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Yang saya hormati Pak Egi, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan bisa meluangkan waktu untuk kami, keluarga besar SMP Safrius 1 Bandar Lampung. Dan hari ini kita mengajak orang tua kelas 8 untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Bapak, Ibu, orang tua semuanya yang telah bergabung dalam acara ini. Karena memang kami melihat bahwa orang tua di era sekarang itu tidak sama menjadi orang tua pada era-era ketika kita masih mungkin usia remaja. Tentunya nanti Pak Egi ini bisa memberikan kita bagaimana sih menjadi orang tua, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak milenial ya. Itu. Dan teristimewa sekali Bapak Ibu Suster, karena hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan
di hari ini untuk kita semua itu bisa memberi manfaat dalam mendampingi putra-putri kita. Saya yakin apa yang kita perlukan untuk mendampingi anak-anak, masing-masing dari orang tua itu pasti berbeda-beda. Tetapi paling tidak kita punya sesuatu yang bisa menjadi pegangan, bisa menjadi petunjuk ketika kita menghadapi situasi tertentu di mana anak-anak mungkin di luar yang kita prediksi. Karena bagaimanapun anak-anak sekarang itu punya kemampuan yang kadang saya sendiri sebagai kepala sekolah bisa terkagum-kagum dengan suatu lompatan yang kadang-kadang anak itu mengejutkan. Tetapi di sisi yang lain kita juga kadang bisa prihatin ketika ada anak-anak yang memang kesulitan untuk menemukan jati dirinya. Nah, kita sebagai orang tua wajib menjadi, kalau saya katakan bukan untuk saya lebih senang mengajak kita semua, jadilah kita orang tua yang bisa menjadi teman seiring perjalanan. Saya berkali-kali katakan itu dalam setiap kesempatan, karena anak-anak model sekarang itu tidak bisa kita harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Nah, sekarang anak-anak mempunyai suara-suara kritis, mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih bebas. Nah, mudah-mudahan acara hari ini, apalagi ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, bisa memberikan sesuatu buat kita semua sebagai orang tua. Saya juga orang tua, Bapak Ibu. Saya punya 2 putri, yang satu kelas 1 SMA ini dan yang kedua masih kelas 6. Kadang ada yang mudah ketika kita menghadapi anak kita, tetapi di sisi lain juga kadang bisa sulit. Saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Egi dan juga Bapak Ibu semua atas keterlibatan kita dalam hari ini. Mudah-mudahan yang diberikan melalui Pak Egi ini bisa memberi pencerahan untuk kita sebagai orang tua. Saya rasa itu saja, Bu Tian. Saya kembalikan kepada Bu Tian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Di sini saya juga bersama dengan Suster Vincent, guru BK juga yang mendampingi anak-anak bersama dengan saya. Suster Vincent boleh memberikan kata-kata atau sekedar Suster, kalimat buat Bapak Ibu supaya kita bersama-sama dalam mendampingi anak-anak di era milenial ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pak Edi, ada Bu Adri juga di sini saya kira. Selamat malam, Suster. Ya. Iya, Suster. Saya baru melihat juga. Selamat malam, Bu Adri. Selamat malam. Ya, rasanya senang bahwa kita pada malam hari ini bisa ketemu untuk pertama kali. Ternyata apapun keadaannya tidak menghalangi kita untuk berjumpa, kendati pun harus lewat Zoom seperti ini begitu. Yang pasti kita masih melihat wajah-wajah cerah ceria gitu ya. Dan saya yakin apapun keadaan kita tetap oke, berdamai dengan situasi, menjalani hari-hari dari waktu ke waktu. Kita butuh energi yang cukup untuk kita bisa melalui masa-masa sulit seperti ini. Dan satu hal, Bapak Ibu sekalian, kami juga di sini tidak pernah sendiri. Kita selalu bersama-sama, saling mendukung, saling menginspirasi, saling memberikan gagasan atau ide, apapun itu,
semua untuk yang terbaik buat anak-anak kita. Hari ini adalah hari istimewa untuk mereka. Semoga Bapak Ibu hari ini sudah sempat bermain ya, sudah sempat bermain dengan anak-anak. Kalaupun belum, selesai Zoom ini nanti jangan lupa. Mari kita memberikan sesuatu yang paling baik untuk anak-anak kita hari ini. Itu tandanya bahwa kita betul-betul menjadi pahlawan bagi mereka. Karena mereka adalah kita. Kita adalah mereka. Maka seperti tadi saya juga sudah share pada pagi hari, mohonkanlah yang terbaik bagi mereka, karena doa kita adalah mereka, harapan kita adalah mereka, impian kita adalah mereka. Maka berilah mereka selalu yang terbaik. Semoga sesi kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, sungguh membuat kita menjadi orang tua yang sungguh sangat mendukung, memberikan sepenuhnya apa yang anak-anak kita butuhkan demi kebaikannya. Ini saja Bu Tian, terima kasih dan selamat berwebinar. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Pak Edi. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan Suster benar-benar menjadi motivasi bagi kita semua ya Bapak Ibu, terutama dalam mendampingi anak-anak kita di era digital ini atau di era milenial ini. Oke, tanpa membuang-buang waktu, saya menyerahkan kepada Mas Egy supaya bisa melakukan kegiatan malam ini dengan baik. Kepada Mas Egy, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tian atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam Pak Edi, selamat malam Suster Vincentia, Bapak Ibu guru semuanya, serta para orang tua siswa kelas 8 SMP Saverius 1 Bandar Lampung ya. Bagaimana kabarnya semuanya Suster, Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat ya. Iya, ini karena kita berjumpa dalam situasi yang pandemi seperti sekarang ini, maka saya hanya bisa melihat di layar laptop saya ini ya, dan Anda pun juga mungkin dari HP ataupun juga dari laptop ya. Ini situasi yang bisa dibilang tidak ideal, tetapi karena memang situasi yang belum mendukung, seperti Bapak Ibu mengikuti pemberitaan, dan kita doakan semoga betul-betul terwujud ya. Itu nanti katanya sekitar bulan Januari atau Februari 2021 katanya vaksin COVID-nya itu baru bisa beredar ke kita Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kalau itu sudah sampai ke kita, ya harapannya kita akan menghadapi COVID ini akan lebih tenang begitu ya, karena sudah ada vaksinnya, dan mudah-mudahan bisa tatap muka kembali. Pak Edi, ini kebetulan nama saya dengan nama Pak Edi ini hanya beda satu huruf ya Bapak Ibu, ya antara huruf G dengan huruf D nih. Jadi jangan sampai salah salah menyebutkan hurufnya, ini bisa berbeda nanti artinya gitu ya. Jadi kita ini belum pernah bertemu tatap muka langsung ya Suster ya dan Pak Edi ya, serta Mbak Tian, saya juga belum pernah ketemu tatap muka langsung ya. Jadi ini yang memang menurut saya salah satu sisi positif di era pandemi seperti sekarang, kita tidak perlu bertatap muka secara langsung gitu ya, tetapi dengan media-media seperti webinar seperti ini atau dengan media yang lain ya, itu bisa kita lakukan. Saya dari mulai masa pandemi ini, ya yang biasanya melakukan perjalanan ke satu daerah ke daerah yang lain itu tidak bisa terjadi lagi, ya Pak Edi. Harusnya itu kemarin bulan April itu saya sudah ada rencana menuju ke Nabire, Papua, ya untuk juga memberikan pelatihan, tetapi karena memang situasi pandemi, bandara ditutup, jadi tidak bisa sampai sekarang. Ya belum lagi ke kota-kota lain yang biasanya sudah saya keliling-keliling ini tidak bisa. Tetapi salah satu sisi positifnya Bapak Ibu serta Suster, minggu lalu dalam satu hari yang sama, saya bisa menempuh 3 provinsi sekaligus. Ya, jadi pagi harinya di sesi pertama saya pelatihan dengan siswa-siswa di Banten, ya di Provinsi Banten. Lalu sekitar 2 jam setelah itu selesai, saya lanjut di Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Lalu sore harinya saya di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi satu hari saya bisa keliling Pak Edi gitu ya. Suster bisa keliling 3 provinsi, dan itu
hanya bisa dilakukan karena situasi pandemi ini, karena situasi tidak menyenangkan ini dengan webinar. Jadi kalau kita mengeluh, ya rasa-rasanya kok sudah harusnya sudah terlewat ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mengeluh, aduh kenapa sih kok begini, nggak bisa bebas gitu ya, kemana-mana harus pakai masker dan seterusnya, ya ini situasi yang memang harus kita nikmati. Kalau saya bilang ya, harusnya kita sudah bisa berdamai dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, supaya kita bisa supaya kita bisa menikmati dan akhirnya menaklukkan bukan hanya penyakit tapi juga menaklukkan diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya, biasanya kalau acara parenting seperti ini, kalau tatap muka saya bisa berjumpa dengan Anda begitu ya. Ini ada gamesnya memang biasanya ya, tapi karena ini kan kita hanya webinar, jadi gamesnya saya gantikan di kolom chat, di kolom komentar. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali menggunakan media seperti ini, di bawah layar Bapak Ibu, baik HP maupun juga laptop, itu ada kolom tulisannya mute ya. Itu untuk menghidupkan suara Anda kalau nanti Anda mau berbicara, mau bertanya. Lalu ada kolom video, stop video kalau Anda mau memperlihatkan video Anda. Kalau Anda mau hemat kuota tidak apa-apa, videonya dimatikan boleh gitu ya. Tapi nanti kalau pada waktu bertanya dan kita foto bersama ya, mungkin videonya dinyalakan supaya wajah semuanya kelihatan juga. Lalu juga ada kolom chat Bapak Ibu. Ya, tulisannya CHAT, kolom chat. Nah, itu saya minta tolong Bapak Ibu diklik, coba Bapak Ibu diklik. Nah, lalu saya sudah memberi contoh Bapak Ibu, ini ice breaking kita. Ya, sekaligus juga saling memperkenalkan diri. Ya, saya sudah memberi contoh di situ ya, nama panggilan saya Egi, dalam tanda kurung misalnya katakanlah ya, Anda itu orang tua dari siapa? Ya, kebetulan nama anak saya yang pertama yang saat ini kelas 9 ya, kelas 9 SMP itu namanya Alexa. Jadi saya tulis di situ orang tua dari Alexa. Lalu sama dengan kira-kira apa harapan Anda sebagai orang tua, sebagai parents gitu ya, di dalam menghadapi masa pandemi ini, terutama mendampingi anak-anak kita. Nah, saya tulis di situ berharap ingin menjadi orang tua yang bahagia. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan diketik selama webinar ini berlangsung supaya kita saling berkenalan, saling juga memiliki harapan, ya. Nah, silakan Bapak Ibu, yuk ditemukan supaya tidak gaptek. Ini juga sekaligus juga Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua belajar menggunakan media-media yang bisa jadi anak-anak kita ini ya, anak-anak kita juga melakukan ini ya, melalui pembelajaran jarak jauh. Silakan, mari Bapak Ibu diketik di kolom chat. Bapak Ibu guru dan suster juga boleh ikut menulis, bukan hanya peserta, bukan hanya orang tua, murid. Ya, silakan. Ya, sambil waktu berjalan, itu salah satu cara kita berkenalan dan ice breaking secara singkat. Monggo Bapak Ibu, silakan. Oke. Mari silakan Bapak Ibu. Yuk, mari. Saya belum melihat nih satu pun yang menulis. Nah, Suster Vincentian sudah mengawali. Suster Vincentian dipanggil Suster Vincent. Oke. Terima kasih Suster. Ayo Bapak Ibu yang lainnya disebutkan nama muridnya ya, nama siswanya ya, nama anaknya, orang tua dari siapa, panggilannya saja, tidak perlu panjang-panjang. Orang tua dari, misalnya dari orang tua dari Andreas, Andre gitu ya. Silakan. Nah, orang tua namanya ya, Ibu Heni dari mamanya Marcelinus. Oke, harapannya apa Bu? Ditambahkan Bu. Nah, biar lebih lengkap. Pak Hendri, orang tua dari Brigita. Harapannya apa Pak? Kira-kira Pak? Ayo dong, kita sebagai orang tua harus punya harapan Bapak Ibu. Ya, di masa seperti sekarang ini. Ini ya kan? ada Mas Egi dari murid dari I Gusti Mada Astajaya kelas 8B. Iya. Oke, baik. Berharap terima kasih. supaya kegiatan ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu selama pandemi ini berlangsung. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Lalu ada Meyana Sinurat ya, dari orang tua dari Hendri. Wah, makin banyak. Ya, saya sudah tidak bisa melihat satu-satu lagi. Tapi harapannya belum ada ya Mas ya? Iya, masih 1-2 ya. Iya, harapannya baru sih. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama berharap kepada anak kita. Ini ada dari orang tua Arel, Ibu Emerita. Iya. Saya senang
dengan webinar ini. Berharap supaya anak saya semakin bertumbuh dalam perkembangan kepribadian mereka untuk semakin mengenal diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih, Bu Emrita. Wow, itulah yang kita harapkan ya, Aduh. Mbak Tian ya. Jadi harap Ayo, Bapak Ibu siapa lagi? tentu punya harapan positif tentu saja ya. Karena kita sebagai orang tua menjadi contoh dan teladan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Edi sebagai kepala sekolah gitu ya. Kita ini perannya ini dalam masa pandemi ini akhirnya disadarkan bahwa peran pendidik utama adalah sebenarnya orang tua, bukan guru. Sekali lagi ya, peran utama orang tua adalah pendidik ya, bukan guru. Guru itu hanya membantu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kemarin di awal-awal bulan Maret gitu ya, Maret April itu masa pandemi, banyak yang mengeluh gitu orang tua kan ya. Wah, ini bagaimana ini anak saya kok mesti saya dampingi, mesti belajar begini, saya tidak siap. Nah, itu wajar ya. Tapi mudah-mudahan setelah ini kita semuanya menjadi sadar bahwa memang yang mendampingi anak kita dalam masa pandemi seperti sekarang ini adalah orang tua. Guru itu hanya membantu sifatnya. Oke, Bapak Ibu, saya kira sambil terus menulis ya Bapak Ibu, silakan monggo saja. Kita semua sebagai orang tua ya, kita semua sebagai orang tua itu pada dasarnya adalah memberikan keteladanan ya, baik yang positif maupun yang negatif ya. Maka sebaiknya kita sebagai orang tua tentu saja berharap anak-anak kita ya menjadi peniru kita yang positifnya ya. Tetapi kalau ada yang negatifnya dan ketika itu muncul, mari kita sadari bahwa itulah yang mungkin selama ini kita tampilkan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai saja dengan PowerPoint. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya tampilkan PowerPoint saya yang pertama ya, sebagai judul awal bagaimana mendampingi generasi milenial anak-anak kita ya untuk meraih impiannya. Ini adalah foto keluarga saya Bapak Ibu ya. Jadi saya memiliki 2 anak, 1 putri 1 putra sepasang. Yang pertama kelas 9 dan yang kedua kelas 7. Jadi lebih kurang usianya ada di antara putra-putri Bapak Ibu ya sekarang ya, yang kelas 8 ya. Ini yang sekarang ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya. Sedikit perkenalan tentang diri saya Bapak Ibu dan juga suster. Nama lengkap saya adalah ini Bapak Ibu. Ya, nanti seandainya pun mungkin karena situasi dan waktu tidak mendukung untuk nanti tanya jawab secara optimal, saya tetap akan membantu Anda, saya akan tetap suka hati melayani pertanyaan Anda di luar dari kelas webinar ini. Tinggalkan nomor kontak pribadi saya, jadi silakan saja kalau nanti ada pertanyaan baik tentang materi ini maupun juga tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita di dalam mendampingi anak-anak kita, terutama selama masa pandemi ini. Ini nama lengkap saya, Bapak Ibu Suster, Egidius Sunusmo Kirana Suryo. Lalu pengalaman di dalam saya bekerja maupun juga berkarya, seperti yang tadi sudah disampaikan sedikit, saya juga background-nya sama dengan Mbak Tian ya, sebagai konselor, sebagai guru BK. Di SMP pernah 8 tahun, di 3 SMP yang berbeda, lalu juga pernah di SMA 3 tahun sebagai guru BK juga, lalu juga sempat menjadi trainer di sebuah perusahaan, termasuk juga sebagai kepala bagian kemahasiswaan di sebuah kampus, dan lebih kurang 3 tahun yang lalu ini saya memutuskan untuk secara full time memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan, baik untuk Bapak Ibu guru, baik untuk siswa, maupun juga untuk orang tua siswa seperti yang sekarang terjadi. Ya Bapak Ibu, jadi ini sedikit perkenalan dan juga pengalaman saya di dalam pelatihan-pelatihan maupun juga pengalaman-pengalaman mengajar dan juga mendampingi para siswa, para guru dan juga orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya, layarnya saya sudah berganti ya, Suster, Bapak Ibu. Apakah tampil layar saya sudah berganti? Mohon feedback-nya. Sudah ya, baik. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian semuanya,
gambar ini memperlihatkan bagaimana nanti situasi pembelajaran ya, terutama di masa pandemi, baik yang nanti direncanakan atau juga yang sedang direncanakan begitu ya. Jadi situasinya akan jauh berbeda dengan sebelum pandemi, sebelum bulan Maret kemarin, Bapak Ibu. Faktor kesehatan menjadi bisa dibilang menjadi faktor yang paling penting, ya, menjadi faktor yang paling penting dan paling diutamakan oleh para siswa maupun juga orang tua. Ya, ini masih lumayan padat ini Bapak Ibu ya sebenarnya, yang harusnya harus jaga jarak ya. Mudah-mudahan nanti juga kelas-kelas kita dipersiapkan, katanya itu memasuki masa adaptasi baru. Satu kelas itu isinya separuh dari jumlah seharusnya. Jadi kalau sekarang ini berisi 30 misalnya, ya berarti nanti di masa adaptasi itu ada dibagi 2 shift kurang lebih begitu Bapak Ibu. Shift pagi ya isinya misalnya nomor absen ganjil begitu ya. Lalu nanti yang shift siang isinya yang nomor genap, dibolak-balik seperti itu. Mas Lalu, Egi. Oke Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan. Jadi itu lebih kurang gambarannya nanti kelas-kelas pembelajaran kita di masa-masa adaptasi baru Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin langsung seperti sebelum pandemi kelasnya penuh, lalu juga pembelajarannya dari pagi sampai sore atau siang begitu ya. Nah ini nanti masih beradaptasi dengan sistem yang baru begitu ya. Jadi nanti tetap ada kelas pembelajaran daring atau online Bapak Ibu. Ya setelah anak-anaknya pulang ya, karena cuma maksimal 4 jam bolehnya, lebih kurang begitu. Lalu anak-anaknya pulang ke rumah lalu dilanjutkan dengan pembelajaran daring. Itu lebih kurang sedikit saja informasi Bapak Ibu supaya kita semuanya bisa siap ya menghadapi masa-masa yang memang tidak mudah buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan screen saya. Nanti kalau ada yang tidak tampil tolong diberitahu ya. Saya lanjutkan lagi screen saya yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian semuanya, situasi seperti ini membuat siswa pusing ya. Membuat siswa pusing ya, lalu juga gurunya stres, orang tuanya depresi. Semuanya nggak ada yang enak ya Bapak Ibu ya. Apalagi terutama kalau kita ingat di awal-awal kemarin bulan Maret April begitu ya, yang betul-betul tiba-tiba ya kan, siswanya tidak boleh ke sekolah ya, gurunya juga sama ya, dan hanya ketemunya di rumah saja dengan orang tua. Ya, apalagi waktu itu juga guru semuanya tidak siap bagaimana memberikan materi pembelajaran ya melalui sistem online seperti ini. Ya, belum lagi masalah-masalah teknis seperti sinyal yang tidak baik gitu ya, atau mungkin juga ada yang beberapa di antara kita mungkin juga yang fasilitasnya belum lengkap, ada yang punya HP masing-masing atau mungkin juga ada yang belum gitu ya. Jadi bercampur aduk. Ya, jadi bercampur aduk antara antara siswa, guru dan juga orang tua. Ya, ini pengalaman-pengalaman yang sekira masih kita ingat dengan jelas ya, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih juga terjadi Bapak Ibu ya. Menghadapi pembelajaran jarak jauh yang masih terjadi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi screen yang berikutnya Bapak Ibu. Ini sedikit kalau orang zaman sekarang bilang itu lelucon-lelucon ya Bapak Ibu ya, atau anak-anak zaman sekarang bilangnya meme-meme gitu ya. Tampilan-tampilan yang membuat kita tergelitik, tertawa maupun juga mungkin juga sedih ya. Ya, mau kemana lagi? Belajar di rumah katanya ibunya kan. Mau ke rumah Bu Guru, emak ngajarnya marah-marah mulu soalnya. Nah, jadi di awal-awal kemarin kalau kita ingat ya, wah itu situasi yang semuanya itu merasakan bagaimana anak-anak harus di rumah bersama dengan orang tuanya, sementara orang tuanya juga harus bekerja, ya kan, harus juga mendampingi anak, ditambah lagi gurunya juga masih banyak yang gaptek gitu ya, belum tahu bagaimana nih caranya ngajarin anak-anak lewat online seperti ini begitu kan. Jadi akhirnya terjadilah contoh-contoh yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga masih Bapak Ibu. Sampai dibikin pantun tuh Bapak Ibu. Ini saya sudah ganti screen lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah ada pantun itu Bapak Ibu. Ya, ular sanca tidak berbulu. Sudah pasti bukan teman Kang Guru. Wahai corona cepatlah berlalu karena mamaku tidak cocok jadi guru gitu ya. Ini juga sampai dibikin gambar ya. Sampai dibikin gambar hari pertama masih happy tuh Bapak Ibu ya. Orang tuanya tuh ya udahlah anakku di rumah bisa ketemu gitu kan. Wah, hari kedua, hari ketiga sampai seterusnya mulai deh. Ya, taringnya keluar, apinya keluar nyembur ya. Karena sudah tidak tahan lagi melihat anaknya di rumah
belajar dan sementara orang tua kita tidak siap begitu ya, tidak siap dengan apa yang terjadi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Oke, saya ganti screen lagi Bapak Ibu. Ganti screen lagi. Nah, apa yang kita harapkan dari pertemuan webinar seperti ini Bapak Ibu? Ya, orang tua murid dan juga guru-guru. Ya, target kita adalah bagaimana secara gampang ya, nanti saya akan memberikan sedikit tips yang mungkin bisa membantu. Bagaimana tipsnya untuk siswa, bagaimana untuk anak-anak kita. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ini karena di rumah kan ya, terutama kecuali kalau yang di sekolah atau yang masih di jalan, kalau anaknya ada di dekat Anda, boleh juga kok anak-anak ikut dengar, ikut juga melihat tayangan saya, karena ini tidak ada rahasia-rahasiaan Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya kelas yang khusus orang tua, tapi juga kalau anaknya mau mendengarkan sangat baik, sangat bagus juga, karena nanti ada beberapa tips juga untuk anak-anak kita. Ya. Nah, lalu juga bagaimana untuk guru, bagaimana juga untuk orang tua. Target kita secara sederhana dan secara simpel, mudah-mudahan semuanya ini bisa terlayani dengan baik. Karena bagaimanapun juga, pendidikan kita zaman sekarang ini meliputi tiga contoh yang ada di tulisan ini Bapak Ibu. Bukan hanya untuk siswa kita, bukan hanya untuk anak kita, tetapi juga bagaimana untuk guru dan juga untuk orang tua. Ya, zaman sekarang ini bisa dibilang seperti yang saya sering kali lakukan kalau ke daerah-daerah tertentu ya. Contoh yang terakhir sebelum pandemi ini berlangsung, saya memberikan sekaligus 3, ada kelas parentingnya, ada kelas teachers trainingnya, dan juga ada kelas untuk siswanya ya, motivation-nya. Itu di Mas Egy, Balikpapan. Ya. Masih blur loh Mas. Apa? Masih blur ya? Tulisannya kurang jelas. Kurang jelas ya, baik. Mohon maaf kalau itu masalah sinyal mungkin sinyal ya. Masalah sinyal ya. Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ini, tapi saya sambil bacakan kok tulisannya Bapak Ibu. Oh iya, saya sambil bacakan juga tulisannya. Oke, ya. Baik, mohon maaf sekali lagi kalau tampilannya tidak maksimal seperti yang saya harapkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah tulisannya, tipsnya bagaimana untuk siswa, untuk guru dan juga untuk orang tua ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya lanjutkan tadi, kalau misalnya saya mengunjungi satu daerah itu, biasanya 3 sekaligus ya, 3 audiens sekaligus bisa terlayani ya, karena memang bukan hanya siswa sebenarnya yang harus berubah atau yang harus belajar, tetapi juga guru juga wajib belajar dan juga berubah, termasuk juga orang tua ya, karena bagaimanapun juga ketika anak-anak kita pulang dari sekolah kan mereka ketemu dengan orang tuanya ya Bapak Ibu ya. Mereka ketemu dengan orang tuanya. Jadi bisa dibilang harus satu frekuensi. Ya, harus satu frekuensi. Jadi apa yang diajarkan atau ditanamkan oleh guru di sekolah itu hendaknya dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Ya, jangan sampai lalu seolah-olah berdiri sendiri atau bahkan saling berlawanan. Ya, contohnya apa Bapak Ibu misalnya saling berlawanan? Misalnya ya, secara gampangnya begini. Di sekolah anak-anak atau siswa diajarkan untuk misalnya saja untuk berkata jujur, tidak boleh bohong misalnya begitu ya. Tapi begitu dia nyampe di rumah Bapak Ibu, misalnya saja ya ketika ini kan mau bohong. Lalu misalnya bapaknya ngomong begini kan ke anaknya, Kak, nanti kalau ada tamu yang namanya Pak Egy, kamu tahu kan namanya Pak Egy? Oh iya tahu Pak. Nah, bilang aja Papa nggak ada di rumah. Loh, emang kenapa Pak? Udah bilang aja Papa lagi males ketemu sama Pak Egy, misalnya gitu kan. Paling nanti akan ngomong gini-gini, bla 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 dan seterusnya. Nah, anak tanpa disadari Bapak Ibu itu secara tidak langsung akhirnya menjadi ada dua konsep utama. Di sekolah diajarin untuk jujur, nggak boleh bohong kan. Tetapi ketika di rumah kita sebagai orang tua gitu ya, dengan mudahnya mengatakan bahwa udahlah bohong nggak apa-apa gitu, sekali-kali bohong nggak apa-apa. Jadi anak akhirnya akan belajar ya suatu saat kelak nanti ketika dia dewasa, dia juga akan bermain peran seperti kita Bapak Ibu. Oh, kalau bohong sekali-kali nggak apa-apa deh ya, gitu ya. Jadi ini mungkin sedikit semacam refleksi atau mungkin juga buat kita bersama menjadikan feedback buat kita bersama. Kira-kira selama ini apakah kita sudah melakukan secara benar atau belum gitu ya? Jangan sampai lalu nanti kita hanya menunjuk ke satu arah kepada guru atau sebaliknya juga guru kepada orang tua bahwa sebenarnya ya inilah yang terjadi situasi dilematis
di anak-anak kita atau di siswa kita. Baik Bapak Ibu, saya akan berganti slide. Sekali lagi mohon maaf kalau mungkin tulisannya tidak terlalu jelas. Slide yang berikutnya Bapak Ibu, ini tantangan untuk anak-anak kita atau siswa kita. Ya, tantangan siswa zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Seperti judul kita kan Bapak Ibu ya, bagaimana mendampingi generasi zaman sekarang ini atau yang sering disebut milenial ya untuk meraih impiannya. Jadi anak-anak zaman sekarang tentu dibanding dengan kita sebagai orang tuanya itu sudah berbeda jauh. Dulu contoh Bapak Ibu, kalau kita ditanyakan orang tua kita ya, kita sebagai orang tua ya, ditanyakan orang tua kita, papa mama kita atau guru kita di sekolah, kita pengen jadi apa? Gitu kan? Ya, cita-citanya pengen jadi apa? Wah, rata-rata mungkin menjawab pengen jadi dokter, atau mungkin pengen jadi apa lagi? Pengen jadi manajer, pengen jadi insinyur, ya, pengen jadi pilot, pengen jadi tentara, polisi dan seterusnya, ya. Itu cita-cita yang zaman dulu Bapak Ibu, yang bisa dibilang sekarang memang masih ada tentu, tapi sudah tidak lagi mendominasi Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya, ada beberapa yang menjawab seperti ini, oh saya pengen jadi YouTuber. Misalnya ya, salah satu profesi yang mungkin 20 tahun atau bahkan 30 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika kita masih remaja, ketika kita masih menjadi siswa, itu belum pernah ada, bahkan tidak kepikiran. Ada sebuah profesi, ada sebuah cita-cita yang dapat uangnya gitu ya, hanya dengan membuat sebuah konten video, merekam kejadian-kejadian yang nyata, yang unik, lalu dimasukkan ke dalam YouTube ya, atau dimasukkan ke dalam internet lalu ditonton banyak orang, dan kalau banyak orang yang menonton, subscriber-nya bertambah, dia mendapat uang. Dia mendapat royalti seperti itu dari konten YouTube tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu betapa anak-anak kita siswa zaman sekarang dengan zaman dulu sudah berbeda. Ya, terjadi perbedaan cita-cita, ya, perbedaan juga harapan, perbedaan cara belajar, perbedaan karakternya juga mungkin, ya kan, bagaimana melihat situasi yang dulu kita alami dengan zaman sekarang. Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya kita dulu ya, terutama kan ini Lampung ini biasanya masih cukup banyak yang dari suku Jawa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini termasuk saya mungkin ya. Jadi dulu kita misalnya saja nih Bapak Ibu, kita ketika masih kecil ya, ketika masih anak-anak gitu, kalau misalnya di rumah kita ada tamu, Bapak Ibu ya, ada tamu di ruang tamu gitu kan ya. Orang tua kita sedang ngobrol dengan tamunya. Nah, kebetulan kita sebagai anak pengen keluar. Kan harus melewati ruang tamu, karena ruang tamu biasanya kan paling depan nih Bapak Ibu, dekat pintu. Nah, kalau dulu kita ketika harus melewati tamu, ada papa mama kita dan juga ada tamunya, biasanya kita kan sambil nunduk ya Bapak Ibu ya, sambil tangannya ke bawah. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya kan, sambil nunduk ke bawah gitu, sambil mungkin permisi gitu kan ya. Ya kan, itu sebagai tanda kita menghormati ada orang di depan kita. Tapi apa yang terjadi dengan sekarang Bapak Ibu? Kira-kira masih banyak nggak anak-anak kita, siswa kita, ya, ketika ada orang tua, ketika ada gurunya ngomong begitu ya, anak kita lewat di depan kita, apakah masih melakukan seperti ini Bapak Ibu? Rasa-rasanya kok sudah jarang ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang masih, ada juga yang sudah tidak. Sudah mulai luntur. Ya, ini contoh-contoh nyata betapa anak-anak kita sudah sudah mengalami perbedaan persepsi, dan juga zaman sekarang orang tua juga sudah jarang yang menegur ketika ini tidak dilakukan lagi. Kalau dulu kan masih ketat banget, kalau ini kita tidak sopan begitu ya, orang tua tuh sangat ketat gitu kan. Wah, kamu nggak sopan ya. Bahkan mungkin kita dipukul sebagai anaknya kan. Kita dicubit, kita dirotan gitu ya, kita disabet, atau mungkin kita dimarahin dan kita tidak berani menatap. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, ya kan, kalau terjadi, kira-kira benar-benar nggak itu ya kita lakukan, kita cubit gitu ya, jarang kan Bapak Ibu ya. Bahkan kalau sekarang ini kita menasihati anak kita, ya kan mereka harus melihat tatapan mata kita ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Sementara kalau dulu kan enggak. Ya, dulu itu justru malah dianggap tidak sopan kalau anaknya itu menatap mata orang tuanya, itu dianggap kayak kurang ajar, kayak dianggap melawan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu betapa sudah terjadi begitu banyak perubahan-perubahan tata norma dan juga perbedaan-perbedaan generasi yang memang harus kita pahami begitu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan screen saya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan screen saya yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan guru? Ya.
Guru zaman dulu dengan zaman sekarang juga sudah berbeda. Coba Bapak Ibu ingat kembali ketika dulu kita menjadi siswa di sekolah ya, terutama di SMP, ketika kita ada di ruangan kelas, bayangkan kita ada di ruangan kelas ya, menunggu gurunya datang ya. Lalu beberapa menit kemudian suara sepatu guru kita terdengar di lorong kelas gitu ya. Tak tok tak tok tak tok gitu kan. Wah, langsung kita membayangkan, wah, itu ada Pak Egi. Nah, gitu kan, guru yang paling galak gitu ya, guru yang paling killer. Sudah membayangkan wajahnya dan sudah membayangkan dia bawa buku gitu ya, dan juga bawa penggaris kayu gitu Bapak Ibu ya. Langsung apa yang kita lakukan? Langsung semuanya kan diam Bapak Ibu. Oh, langsung semuanya duduk diam, mulut tertutup gitu kan ya, tangan dilipat di atas meja karena takut nanti kalau gurunya masuk kita masih ramai, gurunya akan marah-marah, bahkan mungkin kita akan dihukum. Ya, itu situasi zaman dulu Bapak Ibu. Bagaimana dengan zaman sekarang Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin tidak ada yang tahu ya, kalau misalnya belum pernah main ke sekolah. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, ketika murid kita seperti terjadi tadi ya, murid-murid sedang menunggu gurunya datang begitu ya. Bahkan gurunya masuk ke dalam kelas, sudah masuk di depan kelas. Ya. Situasinya rame gitu ya. Gurunya juga tetap tidak akan marah-marah atau bahkan memukul atau menghukum murid-muridnya. Kenapa? Bayangkan itu terjadi Bapak Ibu, kalau misalnya guru zaman sekarang itu memukul gitu ya, memukul murid-muridnya di kelas begitu ya. Wah, lalu diadukan, anak-anak kita mengadu ke kita di rumah, "Pak, Mah, aku tadi dipukul sama Pak Guru." Wah, kira-kira kita terima nggak Bapak Ibu sebagai orang tuanya? Pastinya kebanyakan enggak ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Pasti kebanyakan enggak. Bahkan mungkin besoknya Bapak Ibu datang ke sekolah gitu ya, komplain, marah-marah, bahkan mungkin juga kalau situasinya begitu krusial mungkin sampai membawa polisi ya, supaya gurunya itu diberi hukuman karena menghukum anaknya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Guru di zaman sekarang juga sudah berbeda. Guru zaman dulu begitu dihormati, ditakuti. Tetapi zaman sekarang guru diharapkan menjadi sahabat. Guru diharapkan menjadi sahabat murid di sekolah. Jadi guru itu harus friendly. Ya kan? Sudah harus senyum gitu ya. Seperti gambar yang di PowerPoint ini Bapak Ibu ya. Gurunya harus senyum, harus ramah gitu ya. Harus menyapa gitu ya. Sebuah situasi yang mungkin zaman dulu itu bisa dibilang sangat jarang terjadi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke PowerPoint berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang tua? Orang tua rasa-rasanya juga tidak beda jauh dengan yang lain-lainnya. Ya, perbedaannya. Dulu Bapak Ibu ya, kalau orang tua kita zaman dulu kita ya, orang tua rata-rata pendidikan tertingginya apa sih Bapak Ibu orang tua kita? Rata-rata kan mungkin SMA ya Bapak Ibu ya. SMA ya, mungkin ada juga beberapa yang tamatan sarjana atau diploma gitu ya. Jadi rata-rata tingkat pendidikan terakhir orang tua kita zaman dulu mungkin tidak setinggi seperti kita zaman sekarang, yang kita sekarang menjadi orang tua. Orang tua zaman sekarang rata-rata sudah S1 minimal, atau bahkan tidak sedikit juga yang sudah S2. Yang artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau dulu orang tua kita memperlakukan kita sebagai anaknya, karena orang tua kita dulu latar belakangnya pendidikannya paling tinggi SMA misalnya begitu ya, sehingga dia hanya berpikir seperti ini kepada kita, ya anakku minimal juga lulus SMA lah, ya syukur-syukur bisa kuliah. Ya, jadi ekspektasi pendidikannya bisa dibilang karena tidak terlalu tinggi juga akhirnya kepada kita juga mungkin ya mirip-mirip seperti orang tua zaman dulu. Tetapi sekarang Bapak Ibu ya, karena rata-rata orang tua pendidikannya sudah tinggi, sudah sarjana semuanya rata-rata, sehingga kita sebagai orang tuanya akhirnya berharap anak-anak kita ya minimal sekali juga harus S1. Syukur-syukur harus bisa S2, bahkan juga S3 kalau kita sudah S2. Jadi ya kan Bapak Ibu, ini menyebabkan juga terjadinya pola asuh kepada anak-anak kita. Belum lagi Bapak Ibu, kalau dulu ya, kita tuh rata-rata berapa bersaudara Bapak Ibu? Jumlah saudara kandung kita. Ya, kita punya kakak, kita punya adik, ada yang mungkin jumlah saudara kandungnya ada 4, ada 5, ada 6 atau bahkan lebih. Betul ya Bapak Ibu ya, banyak banget kan anak-anak zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, anak kita tuh berapa? Ada yang cuma 1, mayoritas 2, ya. Beberapa saja yang ada yang lebih dari 2, ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dulu
karena jumlah anaknya banyak, jumlah saudara kandung kita banyak, Bapak Ibu ya, ada kakak, ada adik, jumlahnya banyak. Sehingga contohnya seperti ini nih Bapak Ibu kurang lebih. Misalnya nih ya, anak pertama zaman dulu nih, misalnya saja nilainya jelek gitu kan. Terus dilaporkan nih sama gurunya ke orang tua. Pak, Bu, ini anaknya kayaknya nilainya jelek. Ya, nilainya jelek, kurang bagus. Lalu orang tuanya zaman dulu hanya bilang begini, ya nggak apa-apa Bapak Ibu guru, mudah-mudahan nanti anak saya yang kedua atau adiknya dia ini semoga nilainya lebih bagus dari kakaknya. Ya kan Bapak Ibu? Terus-menerus begitu tuh. Jadi dulu itu bisa dibilang ekspektasi orang tua karena anaknya banyak, jadi bisa dibilang kalau yang pertama kurang baik, yang kedua juga kurang baik, yang ketiga kurang baik, terus akhirnya gitu kan, berlanjut ke adiknya, mudah-mudahan adik-adiknya yang akan memperbaiki kakak-kakaknya. Itu sedikit gambaran betapa orang tua zaman dulu karena anaknya banyak, jadi tekanan kepada anaknya tidak sebesar seperti sekarang, yang cuma jumlahnya anaknya 1 atau bahkan 2. Ya kan, kalau zaman sekarang ini karena anaknya cuma 1, cuma 2, wah itu full konsentrasi. Ya, kita sebagai orang tua full konsentrasi. Bagaimana anak saya ini yang jumlahnya cuma 1, cuma 2 ini harus berhasil, harus sukses minimal seperti saya. Ya. Itu yang terjadi dengan zaman sekarang ini. Orang tua yang begitu sangat sayang, begitu sangat perhatian kepada anak-anaknya yang jumlahnya hanya sedikit. Ya, itu yang terjadi perbedaan-perbedaan zaman sekarang, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu, screen saya yang berikutnya. Nah, screen saya yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita sadari, ya seperti tadi saya ungkapkan di awal, bahwa pada dasarnya yang namanya pendidikan itu yang seringkali disamakan dengan sekolah, ya. Pendidikan itu pada dasarnya adalah yang dilakukan pertama dan utama adalah orang tua, bukan guru, sekali lagi Bapak Ibu. Ya, ini ada 2 tokoh pendidikan saya tampilkan di power screen saya. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, semuanya tahu siapa beliau. Dan yang kedua adalah seorang pastor, seorang biarawan yang namanya Romo Nikolaus Driakara atau sering dipanggil Romo Driakara. Ya, nah dari Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pola pendidikan yang paling tepat adalah kita melakukan 3 posisi sekaligus. Ketika di belakang, ketika di tengah, dan ketika kita ada di depan. Semuanya harus seimbang. Ya, ketika di belakang kita memberikan dorongan, memberikan motivasi, ketika di tengah ya, kita juga mendampingi mereka kalau ada masalah, dan ketika di depan kita memberi contoh atau teladan. Itu konsepnya Ki Hajar Dewantara di dalam mendidik anak-anak, mendidik generasi muda. Sementara Romo Driakara lebih singkat Bapak Ibu. Menurut beliau, konsep pendidikan yang paling tepat adalah memanusiakan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu ya, konsep pendidikan dari Romo Driakara adalah memanusiakan manusia. Sangat singkat tetapi maknanya begitu dalam. Artinya apa Bapak Ibu memanusiakan manusia? Artinya adalah manusia itu dipandang sebagai kepribadian yang utuh. Manusia dibandingkan dengan hewan atau tumbuh-tumbuhan paling lengkap. Manusia memiliki otak untuk berpikir, manusia memiliki hati untuk merasa, dan manusia juga memiliki fisik untuk bertindak, untuk melakukan apa yang dipikir dan dirasa. Jadi Bapak Ibu, Romo Driakara mengatakan bahwa yang namanya pendidikan itu kalau ketiganya ini menjadi satu. Ketika anak-anak kita punya kreativitas apa, punya perasaan seperti apa, dan juga punya tindakan seperti apa, itu kita harus wadahi dan kita harus dampingi. Itu adalah manusia yang sesungguhnya, bukan robot. Kalau robot itu Bapak Ibu kita masukkan program, ya, dia mau ngapain dia tidak akan marah karena robot tidak punya emosi. Sementara anak-anak kita Bapak Ibu, ya, ketika misalnya saja ini jamnya jam webinar ya, anak-anak saya kebetulan juga belajar di rumah. Dari jam 7 misalnya sampai dengan jam 2 siang, kelas webinar. Ya, kalau robot Bapak Ibu disetel dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang, dia tidak akan mengeluh Bapak Ibu. Dia tidak pernah ada rasa capek, dia tidak pernah ada rasa jenuh untuk belajar. Karena dia tidak punya hati. Ya kan Bapak Ibu? Tetapi anak kita Bapak Ibu bisa berbeda-beda. Kemarin kayaknya dia belajarnya
kayaknya dia nyaman kok, tidak ada masalah. Tetapi kenapa ya hari ini kok ada perbedaan ya? Kok hari ini dia terasa lemah, terasa tidak semangat belajar. Begitu ditanyain, Kak, kenapa sih kok hari ini tidak semangat belajarnya? Iya mah, hari ini ada pelajaran matematika yang aku nggak suka. Misalnya begitu kan? Jadi situasinya setiap hari bisa berbeda-beda Bapak Ibu, anak-anak kita. Dan itulah yang dinamakan namanya memanusiakan manusia. Manusia yang utuh. Ya, sekali lagi manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan dan juga punya tindakan. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar betapa pendidikan sampai kapanpun tidak boleh luntur. Termasuk juga di dalam kelas-kelas webinar atau pembelajaran jarak jauh yang terjadi saat ini di situasi pandemi. Jadi sebagai orang tua dan juga sebagai guru, biarpun kita sekarang ini hanya bisa tatap layar, tidak bisa tatap muka langsung, ya, hanya tatap layar, tidak bisa tatap muka langsung, hendaknya ketiga ranah ini, ranah afek, ranah kognitif, ranah afeksi, dan ranah psikomotorik, harus tiga-tiganya komplit ada. Sekali lagi, harus tiga-tiganya harus ada, tetap ada. Tidak boleh hanya konsepnya kepada kognitif saja. Kalau hanya kognitif saja, maka tidak heran kalau kemarin masih terjadi banyak begitu ya orang tua yang komplain, kenapa anak-anaknya kok cuma diberi tugas, misalnya begitu. Dan sebaliknya juga demikian, misalnya saja guru juga berharap orang tua juga bisa mendampingi secara langsung kepada anak-anaknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu konsep pendidikan yang menurut saya perlu kita ingat kembali dan perlu kita ketahui bersama. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sudah saya ganti screen lagi. Baik Bapak Ibu, saya sudah ganti screen lagi ya. Ini screen-nya tulisannya Bapak Ibu, our iceberg is melting. Sekali lagi, ya, ini diambil dari sebuah buku, Our Iceberg is Melting. Karangan dari seorang profesor namanya John Kotter. Ini saya tampilkan ada buku di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya ada wajah dari sang profesor. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh betapa beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah ada prediksi, sudah ada dugaan bahwa pada dasarnya dunia kita ini terus mengalami perubahan dan semakin cepat. Sekali lagi, dunia semakin dirasakan perubahannya semakin cepat dibanding dengan 20 tahun atau bahkan 30 tahun yang lalu yang pergerakannya begitu lambat, pelan-pelan. Ya, semenjak orang bilang memasuki revolusi industri 4.0, semenjak sekali lagi memasuki revolusi industri 4.0 yang artinya teknologi internet, teknologi digital semakin cepat, ya, semakin cepat bergulir di tengah-tengah dunia kita, ya, sebagai tanda kemajuan komunikasi di zaman sekarang ini, era digital sekarang ini, itu pergerakannya begitu cepat dibanding dulu, ya. Zaman dulu itu orang berkomunikasi nunggu berjam-jam atau bahkan berhari-hari hanya untuk mengetahui bagaimana kabar saudara kita atau teman kita yang ada di luar pulau, karena dulu masih nulis surat. Sementara sekarang ini sudah ada telepon, pakai handphone, bahkan bukan hanya telepon rumah, sudah ada handphone, bahkan sudah bisa video call, kita bisa melihat dengan cepat, dengan presisi apa yang dilakukan oleh anak kita, oleh teman kita yang ada di kejauhan. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa lihat, oh Pak Egi lagi di mana, lagi ngapain gitu ya. Di waktu yang bersamaan, saya sedang ada di Bogor, Anda ada di Bandar Lampung. Seolah-olah seperti kita ini ada di tempat yang sama, di layar laptop atau di layar handphone ini. Nah, Bapak Ibu, yang ingin dikatakan oleh Profesor John Kotter ini sebenarnya adalah dengan tulisan Our Iceberg is Melting atau gunung es kita sudah mencair. Sebenarnya dia awal mulanya mengamati pola perilaku penguin, ya, sebagai satwa endemik yang ada di kutub, ya. Dia melihat, memperhatikan semenjak pemanasan global ini, penguin yang sangat yang sangat suka di di udara yang begitu dingin, ya, mulai mengalami kegelisahan. Ya, kenapa gelisah? Karena semakin panas dunia, ya, semakin tidak nyaman, dan mereka harus mencari lingkungan yang baru. Kalau tidak, mereka akan mati. Nah, ini lebih kurang Bapak Ibu, ini lebih kurang sama seperti situasi yang terjadi dengan kita saat ini. Saya saat ini sudah berganti screen ya Bapak Ibu ya. Saya sudah berganti screen, Bapak Ibu. Mengapa kehidupan kita selalu harus berubah? Karena pada dasarnya manusia itu
Manusia itu selalu pengennya itu selalu berubah karena mudah bosan. Ya, mudah bosan. Contoh nih Bapak Ibu ya, saya menampilkan ada 3 gambar di screen saya saat ini. Yang pertama di paling kiri ini gambar HP dengan merek Nokia. Ini mohon maaf saya tidak bermaksud untuk promosi ya Bapak Ibu ya, bukan promosi, ini lebih kepada supaya kita gampang mengingatnya atau melihat suatu perubahannya. Lalu gambar yang kedua di tengah-tengah ini adalah HP dengan merek BlackBerry, dan yang ketiga yang paling kanan HP dengan merek Samsung ya, atau boleh juga membayangkan Apple katakan gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat satu persatu apa maknanya dan mengapa hidup manusia itu pada dasarnya memang harus berubah. Yang pertama Bapak Ibu coba diingat, kita pasti pernah mengalami eranya dulu menggunakan HP Nokia. Nokia yang zaman dulu Bapak Ibu, yang di tahun-tahun 90-an. Ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, bagaimana bentuknya. Nah, contohnya Bapak Ibu, HP Nokia itu dulu tombolnya Bapak Ibu, tombolnya itu masih ada tombol ABC, 1 tombol, DEF, 1 tombol, dan seterusnya. Jadi dulu kalau kita mau SMS, kita harus mencet 1 tombol yang sama, ya, 1 tombol yang sama untuk bisa sampai pada huruf yang kita inginkan. Nah, itu adalah contoh atau yang saya ilustrasikan. Ini kita seolah-olah dipaksa. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh situasi pandemi yang sekarang ini sedang terjadi. Dipaksa oleh COVID. Kita tidak boleh keluar rumah, kita harus lebih sering di rumah. Bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Kita dipaksa, terutama di bulan-bulan Maret kemarin, Bapak Ibu. Ya, untuk berubah, untuk melakukan suatu perubahan yang begitu drastis. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah melewati masa fase dipaksa, yang kedua kita merasa terpaksa. Jadi kalau dipaksa itu dari luar paksaannya, kalau terpaksa itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, setelah kita dipaksa dari COVID, kita merasa diri kita terpaksa juga. Kenapa sih harus di rumah? Nah, ini ilustrasinya seperti BlackBerry. Nah, kalau Bapak Ibu ingat bedanya antara Nokia dengan BlackBerry. Kalau BlackBerry itu tombolnya sudah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tombol A, B, C, D, E, F-nya sudah masing-masing kan Bapak Ibu? Ingat itu ya? Iya, jadi kalau kita mau ngetik itu kan dengan gampang, lebih cepat dibanding Nokia. Lebih cepat, ya. Nah, betul ya. Terima kasih ada feedback-nya nih. Saya senang ada suaranya nih. Nah, lalu yang terakhir ini kalau kita yang sekarang terjadi, kita sekarang semuanya rata-rata menggunakan ponsel touchscreen. Ya Bapak Ibu ya, yang mereknya Android. Samsung lah, yang Android, yang mereknya Samsung lah, yang mereknya Apple lah, atau apapun itu yang macam-macam. Sekarang ini Bapak Ibu dibanding dengan BlackBerry, tombolnya sudah ada di layar. Tombolnya sudah ada di layar, tidak lagi ada di bawah layar sebelumnya. Ini artinya Bapak Ibu, kalau tadi pertama dipaksa, kedua terpaksa, maka berikutnya setelah kita melewati 2 proses ini, maka kita akan memaksa. Memaksa siapa? Memaksa anak-anak kita. Memaksa orang lain. Memaksa untuk apa? Memaksa supaya melewati 2 proses yang tadi sudah kita alami. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terus berlanjut. Sebab kalau kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, maka orang lain tersebut atau anak-anak kita pastinya akan tidak pernah mengalami perubahan. Itu maksudnya Bapak Ibu, kenapa proses hidup kita ini selalu akan mengalami 3 proses seperti ini terus. Dipaksa, terpaksa, dan akhirnya memaksa. Jadi gampangnya begini, kemarin ketika bulan Maret Bapak Ibu guru nih ya, yang ada di Saverio 1 merasa dipaksa harus menggunakan teknologi untuk menyampaikan materinya, ya kan? Setelah itu mereka merasa terpaksa, aduh gimana ya, harus bikin modul-modulnya nih, harus ngetik, harus bikin video, ya kan Bapak Ibu ya, suster bener kan ya, dan segala macam. Lalu akhirnya begitu sudah lancar, sudah mulai lancar, mereka akhirnya memaksa siapa? Memaksa Bapak Ibu, memaksa siswa terutama yang belum tahu, ayo yuk kita ini sekarang nih situasinya belum aman. Jadi kita harus masih tetap di rumah. Yuk kita belajar yuk menggunakan pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Webex dan seterusnya untuk melakukan pembelajaran ini. Supaya nanti ketika orang tua dan juga anak-anak kita sudah semakin paham, mereka juga akan melanjutkan situasi yang sama untuk orang lain. Oke, Bapak Ibu. Lanjut lagi ke screen selanjutnya.
Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, pendidikan pertama dan utama, ya. Ada 3 gambar di sini Bapak Ibu, ya. Semuanya adalah anak-anak kita, seperti tadi Pak Edi katakan bahwa ini kebetulan sekali hari ini adalah dalam rangka Hari Anak Nasional begitu ya. Jadi rasanya tepat sekolah Anda mengadakan parenting karena kita diingatkan kembali bahwa anak-anak kita adalah masa depan kita, ya. Maka untuk bisa menghadapi masa depan, anak-anak kita harus kita dampingi dari sekarang, ya, terutama berkaitan dengan karakter. Karena di situasi yang seperti sekarang ini, para guru tidak bisa secara langsung memberikan keteladanan kepada murid-muridnya, maka kita sebagai orang tua harus mengambil alih dan siap untuk mengambil alih. Karena apa? Nah, Bapak Ibu sekarang yang pertama di tampilan screen saya, orang tua adalah pengajar pertama. Sekali lagi yang pertama, orang tua adalah pengajar pertama. Yang kedua, orang tua adalah pelatih pertama. Dan kesimpulannya yang ketiga adalah orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Bapak Ibu coba ingat, ketika anak-anak kita masih kecil, masih balita, siapa yang ngajarin anak kita berbicara? Apakah guru? Rasa-rasanya semua pasti akan geleng-geleng kan ya, karena anak kita belum sekolah. Yang ngajarin anak kita berbicara adalah kita. Coba ingat, ketika anak kita masih bayi, usia mungkin beberapa bulan, gitu kan, kita menirukan sambil ngomong di depan wajahnya dia gitu kan, mama, papa. Lalu pelan-pelan si bayi tersebut, anak kita yang masih kecil itu lalu pelan-pelan menggunakan bibirnya juga untuk menirukan kata-kata kita. Dan akhirnya pelan-pelan dia juga bisa ngomong, mama, gitu kan, mama. Wah, pertama kali kita pasti seneng kan ya, Bapak Ibu gitu kan. Ya, anakku sudah bisa ngomong mama, papa, gitu kan. Artinya Bapak Ibu, artinya memang kita sebagai orang tua adalah pengajar yang pertama, Bapak Ibu. Bukan guru sekali lagi, ya kan. Termasuk juga pelatih yang pertama. Siapa yang ngajarin anak kita untuk berlari, untuk berjalan, ya kan, dari mulai dia merambat gitu kan ya, lalu berjalan. Siapa yang megangin tangan dia? Kita kan, bukan guru-guru kan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, maka kita adalah pendidik pertama dan utama. Dan ketika anak kita akhirnya sudah memasuki masa TK atau PAUD, zaman sekarang ini SD dan seterusnya, maka kita perlu bantuan. Sekali lagi kita perlu bantuan. Jadi guru adalah membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Karena kita memiliki keterbatasan waktu dan juga memiliki keterbatasan kompetensi. Kita mungkin tidak bisa mengajarkan semua mata pelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang background-nya misalnya saja sarjana fisika. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajarkan fisika matematika. Tapi ketika bertemu lalu pelajaran bahasa Indonesia, belum tentu kita ahli kan. Dan juga sebaliknya yang lain-lainnya juga. Maka kita perlu bantuan nih untuk ngajarin materi-materi pembelajaran. Tapi ingat Bapak Ibu, hanya mengajarkan materi pembelajaran yang lebih banyak nuansanya itu kognitif, bukan afektif. Maka yang melakukan paling banyak untuk memberikan pengajaran atau pendidikan secara karakter tetap ada di tangan orang tua. Guru hanya sekali lagi hanya memberikan sedikit mengingatkan gitu, anak-anak jangan lupa ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu kan, sesuai dengan ajaran agama masing-masing misalnya. Ya, itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sebagai orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, saya menampilkan screen saya yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan semakin lebih jelas. Ya, ini ada 4 gambar yang ingin menjelaskan mengapa kok ada istilah yang sekarang ini sedang ngetren namanya generasi milenial. Memangnya apa itu generasi milenial? Jadi Bapak Ibu supaya kita ketahui bersama, ya, ada seorang ahli gitu ya, yang ingin mendeskripsikan berbagai macam generasi-generasi yang mungkin sekarang ini masih hidup, ya masih ada. Yang pertama Bapak Ibu, generasi baby boomers. Namanya generasi baby boomers. Dia tahun kelahirannya tahun antara 1946 sampai 1964. Ya, ini mungkin generasinya orang tua kita ya Bapak Ibu ya. Ini generasi orang tua kita ya. Yang disebutkan salah satu ciri utamanya adalah karena memang teknologinya zaman dulu, ketika mereka masih kecil remaja, belum ada teknologi maju seperti sekarang, maka komunikasi mereka rata-rata paling banyak dengan tulis-menulis atau surat. Ya, dan kebanyakan generasi baby boomers ini karakternya yang paling menonjol adalah sabar. Sabar Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu ya.
Karena kan dari zaman dulu mereka tuh kalau misalnya pengen tahu kabar temennya, saudaranya di lain pulau, dia harus nulis surat, masukin ke kotak pos, tunggu beberapa hari, dapat balasan kan ya Bapak Ibu ya, baru dibaca. Jadi dia sabar banget tuh menunggu proses seperti itu. Ya, karena memang teknologinya belum ada dulu. Dulu belum ada telepon, belum ada apa, misalnya pun ada telepon masih mahal. Ya, sehingga karakternya yang paling menonjol itu adalah sabar. Nah, sekarang yang terjadi Bapak Ibu ketika orang tua kita masih hidup, gitu ya. Contoh nih, kita sebagai anaknya dan juga ada cucunya, anak kita gitu ya. Kita janjian nih, misalnya kita janjian lagi mau pertemuan keluar di sebuah kafe atau di sebuah restoran, di sebuah mall atau di rumah sahabat kita. Ya, beberapa jam sebelumnya aja ketika belum datang, ya kita udah nggak sabar kan Bapak Ibu ya. Ini nyampe di mana sih dia ini gitu kan ya, sampai dia buka WA gitu kan, minta apa namanya Sherlock dan segala macam. Lalu orang tua kita biasanya ngomong apa Bapak Ibu? Ngomongnya biasanya kata gini, udah toh sabar aja tunggu, mungkin dia kena macet. Betul ya Bapak Ibu ya? Lebih kurang kan begitu orang tua kita ya? Iya, Mas. Begitu sabar. Dulu sabar banget. Nah, sabar banget kan? Kenapa mereka sabar? Karena memang zaman dulu mereka itu belum ada teknologi yang sekarang ini. Kalau kita zaman sekarang ini yang seringkali generasi X atau generasi Y, ya tahun 65 sampai 94 ini Bapak Ibu, yang sudah ada telepon, yang sudah ada internet, sehingga kita akhirnya dengan cepat dan dengan mudah kita tahu bahwa oh si A ini sedang dalam perjalanan beberapa menit lagi, sehingga kita tahu presisi betul berapa menit lagi dia nyampe dan ada kejadian apa. Tetapi kadang-kadang karena kita bisa update terus-menerus setiap menit, setiap jam, maka kita akhirnya menjadi tidak sabar. Betulnya Bapak Ibu kurang lebih seperti itu kan? Kita menjadi tidak sabar karena kita bisa tahu, bahkan kita bisa melihat di Google Map dia sedang ada di mana posisinya itu. Tapi orang tua kita dulu karena belum ada teknologi ini, ya udahlah tunggu aja. Karena mereka belum lahir dengan ada teknologi seperti HP zaman sekarang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang sekarang ini terjadi dengan anak-anak kita atau seringkali disebut generasi milenial, ya yang tahun kelahiran lebih kurang tahun 2000-an gitu ya, tahun 2000-an ke sini, itu sudah semakin lebih maju daripada sekarang. Kalau kita mengenal teknologi HP atau internet itu mungkin di usia-usia mungkin SMA atau mungkin di usia kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini generasi peralihan, pernah mengalami dulu teknologi, pernah mengalami masih surat menyurat, tulis menulis, dan kita juga mengalami menggunakan HP. Ya, sementara anak-anak kita tidak pernah mengalami yang namanya surat menyurat. Ya, mereka terlahir sudah ada HP, sudah ada handphone. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka dengan cepat, dengan mudah pencet-pencet HP sendiri tanpa perlu belajar seperti kita. Mereka lebih cepat. Karena apa? Karena mereka otodidak. Sehingga kita yang seringkali nanya, apalagi kalau kita baru beli HP kan Bapak Ibu ingat pertama kali menggunakan HP Android ini baru beli, kita minta ajarinnya sama siapa? Kita minta ajarinnya sama siapa coba Bapak Ibu? Minta ajarin sama orang tua kita? Nggak ngerti mereka, ya kan? Kita minta ajarin sama anak kita, betul Bapak Ibu ya? Kita minta ajarin sama anak kita, Dek, ini gimana sih caranya supaya bisa nyimpen gambar, gimana caranya supaya bisa masukin gambar insert di WA dan seterusnya. Dan dengan cepat anak kita mengatakan gini, aduh, papa nih, aduh mama nih, gitu aja nggak bisa. Sini, aku ajarin. Betul gitu Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi situasi yang memang anak kita itu semakin canggih, semakin cepat. Ya, berbeda dengan kita dulu. Baik Bapak Ibu, saya ganti screen lagi. Ya, ganti screen berikutnya. Bagaimana kita bisa memahami generasi anak zaman sekarang atau generasi milenial, ya. Contoh nih Bapak Ibu, ada gambar yang saya tampilkan di sini, ada dua gambar di kiri dan kanan, ya, kiri dan kanan. Jadi yang di kiri ini adalah kita, generasi X nih ya, generasi X kita, dan di sebelah kanannya ini adalah generasi Y, ya, atau generasi Z, anak-anak kita. Kita Bapak Ibu, kita bisa lihat nih, mudah-mudahan kalau tampil jelas di layar Anda, ya, di sebelah kiri ini tampilannya adalah gambaran orang bekerja yang pakai jas, pakai hem, celananya celana bahan, sepatunya sepatu pantofel, rambutnya rapih. Rambutnya rapih. Ini cowok bukan Bapak Ibu, bukan cewek, ya. Lalu di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kanannya ini, ya. Inilah anak-anak kita yang nantinya ketika kerja, yang ketika mereka dewasa,
ya, tampilannya sudah berbeda Bapak Ibu ketika mereka bekerja. Coba lihat, mereka ini kalau misalnya kerja ya masa depan mereka tidak harus pakai hem, tidak harus pakai jas, apalagi mereka cukup pakai sweater atau pakai hem berkerah. Mereka bisa pakai celana jeans, mereka bisa pakai sepatu kets atau sneakers, ya. Lalu mereka juga boleh rambutnya dicat, diwarnai atau bahkan sedikit gondrong, sedikit panjang. Kenapa Bapak Ibu ada perbedaan seperti ini? Karena buat anak-anak muda zaman sekarang ini Bapak Ibu atau sering disebut generasi milenial, yang paling penting bukan hanya penampilan, tetapi yang paling penting bagaimana kinerja mereka dibandingkan dengan generasi kita yang masih sangat mengutamakan tentang penampilan, tentang karakter dan seterusnya. Jadi ini salah satu perbedaan yang sangat yang sangat drastis Bapak Ibu, dan kebetulan karena saya juga sudah mengalami, artinya saya pernah melihat murid-murid saya dulu yang sudah lulus kuliah dan suatu saat tanpa saya sengaja saya ketemu mereka di dunia kerja dan penampilannya lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Saya tanya, "Ih, kamu kerja kok rambutnya dicet, pakai kaos gitu kan ya, pakai celana jeans, pakai sepatu ini." Lalu mereka dengan gampangnya bilang gini, "Ya Pak, ini mah sudah beda Pak, sekarang kantor-kantor mah sudah lebih fleksibel Pak. Yang penting saya bisa kerja, yang penting saya tidak macem-macem gitu kan. Yang penting kerja saya beres, itu sudah cukup buat atasan saya." Dan sudah banyak juga beberapa kantor-kantor yang mengadopsi sistem-sistem yang kalau Bapak Ibu tahu sistem kantor di Google. Bapak Ibu mungkin nanti lihat ya bagaimana situasi kantor yang ada di Google. Kantornya Google yang ada di yang ada di Amerika itu. Begitu tidak pernah kita nyangka ini kantor atau kafe atau bioskop atau apa ini, karena kalau kantor zaman dulu kan kantor kaku bisa dibilang Bapak Ibu ya. Kantor kaku artinya ya ada sekat-sekatnya, ada ada meja kerja dan segala macam. Kalau kantor zaman sekarang ini sudah sangat-sangat fleksibel. Ada ada tempat main game, ada tempat olahraganya, ada tempat nge-gym-nya gitu ya, ada kafenya dan seterusnya, dan mereka bisa kapanpun mereka bisa menuju ke tempat-tempat itu dengan cepat. Yang penting kerjaannya beres. Yang paling penting itu buat generasi zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, tipsnya ya Bapak Ibu ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua, guru dan siswa menghadapi perkembangan zaman dan bagaimana untuk bisa mendampingi mereka meraih impiannya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini beberapa slide lahir saya. Saya sudah berganti slide nih Bapak Ibu. Tulisannya adalah tips untuk orang tua mendampingi generasi milenial. Ya. Jadi ada 5 tips Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh catat atau boleh di foto atau nanti juga minta kopinya dari sekolah ya. Saya akan bagikan ini kepada Anda. Nanti bisa dibagi Mas, nanti kita bagi. Iya, betul. Nanti kita, saya share juga. Nanti kan ada di YouTube juga. Jadi orang tua juga bisa melihat lagi. Oh iya betul ada rekamannya ya. Iya, kita ada YouTube-nya juga. Iya. Baik, terima kasih diingatkan. Baik, Bapak. Nah, inilah juga salah satu sisi positif pembelajaran jarak jauh sekarang Bapak Ibu ya. Sudah di YouTube, sudah direkam dan segala macam. Jadi kita tidak perlu membuang-buang kertas Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lanjutkan kembali. Jadi tips yang pertama Bapak Ibu ya, tips yang pertama untuk bisa kita mendampingi anak-anak kita. Yang pertama adalah responsif. Yang kedua adalah akomodatif, yang ketiga adalah adaptif, yang keempat kreatif, dan yang kelima selektif. Responsif, akomodatif, adaptif, kreatif, dan selektif. Semuanya belakangnya if semua Bapak Ibu. Nah, sekarang pertama Bapak Ibu, apa maksudnya menjadi orang tua yang responsif? Artinya responsif adalah begini Bapak Ibu. Merespon, memberikan tanggapan. Kita seringkali kan begini Bapak Ibu ya, ketika sudah sampai di rumah, pulang kerja nih, ini kan hari-hari kerja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pulang kerja, mungkin sudah capek, mungkin sudah jenuh, tapi masih juga buka HP Bapak Ibu. Ya kan, masih mengikuti mungkin pekerjaan yang belum beres dan seterusnya. Nah, lalu anak kita biasanya kan gini nih ya, ketika kita pulang, "Papa, Mama, aku tadi begini, aku tadi begitu dan segala macam." Kita masih ngelihat ke HP nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ke video nih. Seperti saya. Kita masih lihat ke HP nih. Sementara anak kita di samping kiri kanan kita ngomong. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Cobalah ketika kita sudah ada di rumah, kita memberikan responsif. Cobalah sebentar. HP ditaruh,
Ya, lalu kita dengarkan kalau anak kita sedang ngomong apa. Lihat baik-baik Bapak Ibu, bukan cuma mendengar tapi memberikan respon. Oh, tadi begitu ya. Oh, waduh, iya ya, dan segala macam. Beri respon secara nyata. Sekali lagi ingat Bapak Ibu, memanusiakan manusia. Ini yang tadi saya berikan contoh dari konsepnya Romo Diakara. Memanusiakan manusia, bukan sambil apa Dek? Apa Kak? Ya. Oh gitu ya. Seolah-olah kayaknya merespon tetapi mata kita, fokus kita masih ke HP. Oke, Bapak Ibu, ya itu yang pertama. Artinya memberikan respon secara total, bukan cuman respon-respon yang mungkin selama ini kita cuman lewat pendengaran saja. Yang kedua, akomodatif. Apa artinya akomodatif? Artinya memberikan akomodasi, artinya memberikan sarana yang juga menunjang mereka. Ini saya yakin poin yang kedua ini kebanyakan di antara kita mungkin sudah memberikannya. Misalnya saat ini seperti sekarang ini ya anak-anak memang kayaknya sih wajib punya HP, punya punya laptop, punya komputer karena mereka sarananya dari situ, ya. Tapi kalaupun tidak, ya kita bagaimana caranya supaya paling tidak anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini, ya. Lalu yang ketiga, adaptif. Ya, adaptif artinya beradaptasi, ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu beradaptasi dengan situasi pembelajaran jarak jauh. Ya. Anak-anak ada di rumah, guru-guru ada di sekolah, atau bahkan mungkin juga guru ada di rumah. Ya, kalau memang tidak memungkinkan ada di sekolah. Maka kita beradaptasi menyesuaikan seperti juga yang terjadi sekarang ini, situasi pandemi. Ya. Karena kita tidak bisa datang ke sekolah, guru tidak bisa ketemu dengan muridnya, demikian juga dengan kita maka beradaptasi. Oh ya sudah deh, kita coba ya karena memang situasinya masih banyak dengan pembelajaran jarak jauh dengan webinar. Yuk, kita beradaptasi. Ya, itu artinya beradaptasi menyesuaikan dengan cara-cara yang baru dengan cara-cara yang memang saat ini banyak terjadi. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, aduh kok anak-anak saya di rumah terus. Ya kalau nanti anak-anaknya ke sekolah kena risiko tertular COVID, nah lebih repot lagi. Jadi memang sekarang ini kalau menurut pemerintah dan juga banyak orang mengatakan terutama dari ahli kesehatan nih Bapak Ibu ya, yang paling utama adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak kita dibanding apapun juga. Ya. Lalu berikutnya lagi, kreatif. Kreatif Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Ibu, kan ini situasinya sekarang lagi anak-anak pakai laptop, pakai HP dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana Pak Egi ini bagaimana kalau misalnya tiba-tiba sinyalnya hilang? Bagaimana kalau tidak punya kuota? Ya kan? Nah, kita juga harus kreatif Bapak Ibu. Gimana ya supaya anak saya tetap bisa dapat materi pembelajaran ya, biarpun sinyalnya tidak baik, biarpun kuotanya nggak ada, bagaimana caranya? Contoh misalnya gitu ya. Oh, kayaknya nih kalau misalnya di depan itu ada kafe gitu ya, ada wifi gratis misalnya gitu kan, mungkin bisa dimanfaatkan, ya kan? Atau mungkin juga dengan cara yang lain, ya kan? Misalnya dengan cara kreatif lain apa misalnya? Kebetulan teman anak kita ya, itu ada salah satu temannya yang rumahnya tidak jauh dengan kita, yang kebetulan dia fasilitasnya lengkap, ada wifi-nya banyak dan segala macam. Mungkin juga bisa numpang. Aku ini dong, boleh nggak kalau lagi pas pembelajaran, kalau misalnya berdua kan saya kira nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, cukup aman asal jaga jarak juga kan gitu kan, asal tidak berkumpul banyak gitu ya. Boleh nggak aku numpang wifi-nya? Nanti aku bayar deh berapa misalnya begitu. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Dalam situasi seperti sekarang ini kita bisa berkreasi, bisa kreatif. Atau cara lain yang paling gampang ya sudah, lihat aja di internet, cari materi-materinya banyak, bukan hanya dari sekolah kan ya. Bahkan juga beberapa sekolah saya dengar itu mereka bikin juga modul-modulnya lewat email ya, dikirimkan lewat email gitu ya, sehingga anak-anak bisa ngambil kapanpun dengan kuotanya tidak terlalu tinggi gitu ya, bisa melihat, bahkan juga direkam tuh di YouTube sehingga anak-anak bisa kapanpun melihat di YouTube. Nah itu kreatif. Nah yang terakhir Bapak Ibu ya, selektif. Nah ini yang terakhir nih Bapak Ibu, kenapa saya katakan selektif? Jadi kita sebagai orang tua gitu ya, harus pinter-pinter juga menseleksi mana
kepentingan yang paling penting saat ini, terutama ya situasi pandemi seperti ini, mana yang nanti bisa dilakukan berikutnya, yang tidak perlu terburu-buru. Misalnya nih contoh nih Bapak Ibu ya, misalnya contoh begini, wah ini kayaknya pengen beli mobil, misalnya gitu ya, udah lama pengen beli mobil, sudah ada uang, tapi situasi pandemi seperti sekarang ini, ya nanti dulu deh beli mobilnya, nanti dulu deh beli motornya, kayaknya lebih penting beli laptop, pasang wifi supaya anak saya bisa bisa belajar, ya. Atau juga yang lainnya lagi Bapak Ibu, kita intinya adalah bagaimana kita menseleksi dari berbagai macam pilihan yang ada sekarang ini, gitu ya, untuk kepentingan yang jauh lebih penting, ya, jauh lebih penting, termasuk juga mungkin faktor kesehatan ya Bapak Ibu ya. Ini kan sekarang orang berlomba-lomba untuk minum vitamin gitu ya. Ada yang kemarin juga minum jamu dan segala macam, beli sepeda supaya bisa olahraga setiap hari dan seterusnya. Ini mungkin beberapa cara kita menseleksi gitu ya, melihat mana yang bisa kita lakukan nanti dan mana yang harus kita lakukan sekarang. Nah, inilah Bapak Ibu tips-tips sederhananya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, responsif, akomodatif, adaptif, kreatif, dan selektif. Nah, itulah Bapak Ibu ya, beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktunya sangat terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa tayangan-tayangan seperti video tadi, mohon maaf tidak bisa tampil gitu ya, tapi sudah saya masukkan ke dalam kolom chat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa tonton sendiri dan mudah-mudahan tetap bisa Bapak Ibu terinspirasi dari video tersebut. Oke, silahkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya jawab atau ada yang ingin sharing juga, saya serahkan kembali kepada moderator, kepada Mbak Tian. Iya, oke. Iya, terima kasih Mas Egy udah mau berbagi sedikit informasi untuk kita, bukan hanya orang tua ya, tetapi kita semua orang dewasa dalam mendampingi anak-anak kita yang memang sekarang sudah mulai bukan lagi seperti zaman dulu. Memang benar tadi yang Mas Egy bilang bahwa ya kalau anak zaman dulu ya bisa punya cita-cita seperti polisi, dokter, ya mungkin zaman sekarang masih ada. Cuma kalau saya mendengar anak-anak zaman sekarang itu pernah mereka menyampaikan, ya seperti Mas Egy bilang, saya mau menjadi YouTuber, Bu. Oke, baik. Ya seperti itulah anak-anak kita zaman sekarang. Dan memang bukan hal yang mudah untuk mendampingi mereka, tetapi kita harus bisa atau ya mau nggak mau ya Mas Egy, kita harus bisa mengikuti perkembangan mereka pada zaman sekarang ini. Baik, Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang ingin memberi respon atau ada yang ingin bertanya, boleh dibuka mikrofonnya, kemudian boleh menyebutkan namanya. Kita di sini masih ada sedikit waktu deh ya, kayaknya masih ada sedikit waktu. Boleh kita sambil sharing-sharing. Mungkin ada Bu Adri, Sister Vincent juga boleh, atau juga Pak Edi akan memberikan bagaimana sih supaya kita bisa sharing juga di sini tentang materi dari Mas Egy yang benar-benar luar biasa. Mau dipakai di kolom chatting juga boleh Bapak Ibu, silahkan, monggo. Kita tunggu. Ada yang mau bertanya kah atau ada yang mau memberi respon? Di kolom chatting juga Mas Egy sudah memberikan kontak person ya Mas Egy ya. Jadi kalau Bapak Ibu saya sudah ada yang nomor pribadi saya. Ada yang mau komunikasi dengan Mas Egy, bisa komunikasi langsung juga. Karena memang kita waktunya nggak banyak ini Mas Egy ya. Kalau seperti ini memang terbatas waktu. Terbatas ya Mbak Tian ya. Iya, terbatas semuanya. Tapi ya bersyukur walaupun dengan keterbatasan kita masih boleh dapat sedikit ilmu dari Mas Egy. Betul, betul. Dan ini Mbak Tian, ini kan jam-jam begini kan jam-jam mungkin istirahat ya para orang tua ya. Saya juga bisa maklumi. Wah, ini enak-enak ini biasanya nih santai-santai sambil nonton TV atau mungkin ada yang makan dan seterusnya ya. Kita maklumi ya situasi seperti ini, mudah-mudahan ya memang bisa boom. Silakan. Iya. Kemudian oh ya Sister, silakan Sister.
Baik, terima kasih. Mungkin boleh dong 1 atau 2 orang open mic dari ibu sekalian. Kalau enggak nanti saya open mic sendiri nih, berarti. Boleh Ibu Nikita Ardin. Silakan Ibu Nikita di open mic, boleh memberi tanggapan, respon atau apapun. Sekedar bertanya, silakan. Oke, silakan Ibu Nikita. Baik. Selamat malam Pak Egi. Selamat malam Ibu, apa kabar Bu? Puji Tuhan, baik, kami sekeluarga. Sehat ya Bu ya. Oke. Amin. Terima kasih sudah diberi kesempatan malam ini mengikuti seminar. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita lebih baik lagi ya Pak Egi ya. Amin, amin. Selama Bu. ini kan Amin. kita sebagai orang tua kan sibuk dari pagi sampai sore kerja, yang ketemu anak-anak sampai cuman malam aja gitu kan. Jadi membuka pikiran kita juga bagaimana cara mengajar anak itu lebih baik supaya mereka bisa menjadi sahabat bagi kita gitu Pak Egi. Iya. Baik Bu. Terima kasih. Jadi kita semoga menginspirasi ya Pak Egi ya. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali, Suster. Kita. Nanti akan di-share materinya tadi dan boleh dibaca berulang-ulang sampai hafal. Iya, ada nanti di Ibu Bapak. Ya? Ada di YouTube ya Bapak Ibu. Di kolom chat itu juga Mas Marcel sudah men-share YouTube kita. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang belum subscribe juga bisa di-subscribe. Terus kita juga bisa ngelihat di situ banyak aktivitas dari sekolah kita. Oke, thank you. Mungkin boleh ada satu Bapak lagi, Ibu. Iya, satu lagi Liora. boleh. Liora boleh open mic. Ya, mamanya Liora. Silahkan Ibu. Ya, silahkan. Mari. Boleh bertanya, boleh memberi respon, boleh, karena semua adalah apa ya, bisa memotivasi kita, bisa menginspirasi kita, apapun itu, insight apa tadi yang diperoleh gitu ya. Ya. Ya, selamat malam Pak Eki. Selamat malam Ibu, apa kabar Bu? Kita jadi orang tua memang kadang-kadang suka lupa perhatiin anak ya, tapi karena pada kesibukan cari duit, maksudnya pemberitahuan begini ya, mungkin jadi pemikiran buat orang tua, itu aja. Oke, thank you Bu Liora. Terima kasih. Kemudian apakah kita masih punya waktu? Berapa menit lagi? Kayaknya tinggal 3 menit lagi deh, Sister, karena memang kita waktunya terbatas. Iya. Terima kasih. Sayang banget, Pak Egi tentu juga pengen loh bahwa kita ini jangan-jangan tadi apa yang aku omongin tadi ditangkap enggak ya gitu ya. Nah, boleh saya minta satu kata insight apa yang diperoleh hari ini dalam sesi kita ini, satu kata saja. Paling banyak 1 kalimat, paling sedikit 1 kata, sebuah insight yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi kita ini tadi. Silakan di drop di kolom chat atau bisa buka open mic, bisa open mic. 1 kata dari kita semua, masih ada 40 partisipan ada di sini. Silakan di kolom chat 1 kata insight hari ini. Mama Liora kayaknya mau ngomong, boleh Mama Liora? Belum. Oh. Memanusiakan manusia, Suster. Ada yang mengatakan Ibu Nikita. Thank you, Ibu Nikita Ardin. Memanusiakan manusia. Terima kasih. Boleh siapa lagi? Oke, siapa lagi? Mungkin ada yang mau open mic. Boleh Ibu, Bapak. Inspiratif dari Sister Vincent. Silakan Bapak Ibu 1 kata sebelum kita mengakhiri sesi kita, tentu kita mau berbagi satu dengan yang lain, 1 kalimat itu selektif. Baik, terima kasih. Malam Suster. Ibu dari Ibu Desi, dari Ibu Emerita. Ini ada yang mau bicara, siapa? Wow. Mungkin ada yang mau bicara, Suster. Selamat malam, silakan. Ibu. Inspiratif yang luar biasa. Oke, thank you. Terima kasih Ibu. Dari mana ini yang satunya ini chatnya? Dari Mami Kenny. Oke Mas Egi, apa yang disampaikan adalah kewajiban yang sudah hampir semua orang tua lakukan. Betul banget. Pendidikan adalah awal dan senantiasa berkelanjutan adalah orang tua. Namun kami orang tua butuh pendamping pendidik yang saling support.
Semoga sekolah adalah wadah yang baik untuk mendampingi anak-anak Wadah yang kami. baik Thank you. untuk- Terima kasih Bu Ken, Ya, Mama terima Kenny. kasih Ibu. Satu Mama kalimat, Kenny. satu kata atau satu kalimat paling banyak di kolom chat bisa di drop. Ditunggu nih. Kayaknya ini ada bapak-bapak deh, Sister. Kalau boleh buka open mic ya. Oke, Pak Mono. dari Ibu Adriana Salempang. Semangat kerjasama orang tua dan guru. Thank you Bu Adri. Dari papanya Evan Jason, orang tua teman terdekat anak. Teman terdekat anak. Luar biasa banget. Semoga, amin. Ya, boleh siapa lagi? 2 atau 3 orang lagi sebelum kita tutup. Sayang banget kalau tidak berbagi inspirasi. Boleh, Pak Edi, boleh di kolom chat juga, boleh mengisi Mungkin Pak Edi. saya suster ya. Oh, open mic, silakan. Ya. Mungkin boleh open mic, Sister. Tadi ada sesi Pak Egi itu bahwa kita diingatkan ketika anak-anak kita masih kecil ya. Betul-betul mungkin inilah kita diingatkan kembali dengan situasi COVID ini. Oh, ternyata kita memang harus melindungi anak-anak kita. Seperti mereka ketika dulu kita ajari jalan, kita ajari berbicara, kita ajari berlari. Ini sepertinya situasinya dibuat berulang begitu loh. Ya, anak-anak didekatkan lagi dengan orang tua masing-masing di rumah. Sementara kami para guru sekarang malah seperti dijauhkan untuk hal yang paling mendasar ini. Jadi memang ini mungkin kita dibuat untuk menyadari kembali ternyata memang orang tua itu peran yang luar biasa untuk anak-anak di situ. Itu. Benar Pak Egi bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Oke. Thank you Pak Edi. Saya mau bacakan Pak Egi, masih ada beberapa chat ini dari guru. Anakku adalah harta yang paling berharga. Seperti nyanyian kita tadi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Gitu tadi ya Pak ya. Betul. Kemudian dari Ibu Feliana. Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik untuk anaknya. Keren banget, luar biasa. Thank you. Kemudian dari Hansel Krisyanto. Orang tua sebagai pendidik utama. Thank you. Semoga kita bisa melakukan itu di keluarga kita masing-masing. Baik, saya kira itu baik, Bu Sister. Dian, terima kasih. Iya, ini waktu kita udah mepet. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto dulu kali ya Mas Egi ya. Tuh, jadi biasanya Bapak foto. Ibu tolong dibuka videonya biar kita foto. Ya, biar kita ada kenang-kenangan. Jadi nanti bisa bergaya apapun karena kita tidak tahu ini di slide mana. Jadi nanti kita pokoknya gaya aja deh. Saya minta tolong Mas Iya, Marcel guru mungkin tuh ya. keren banget tuh. Guru ada mama, ada anak-anak keren banget. Atau mungkin siapa yang anak-anaknya deket di situ, mari dipanggil, kita akan berfoto bersama. Iya, kalau ada anaknya boleh ikut bareng. Karena ini adalah Hari Anak Nasional, istimewa untuk anak kita ajak berfoto. Yang dekat sama anaknya. Boleh berteriak, panggil anak-anak, kita berfoto bersama. Foto keluarga juga lebih bagus ya Suster ya, kalau ada suami, istrinya. Benar, keren banget. Ayo diajak. Tuh, mamanya guru. Guru sudah ada 2 orang sudah di bahu bertengger ya, keren banget. Oke, Mas Marcel udah siap ya? Kita minta tolong difotoin ya Mas Marcel ya. Ya, hitungan ya. Oke, ya. 1. Jadi Bapak Ibu, Suster semua kita bergaya. Sebentar, kayaknya masih ada yang belum punya anak nih, masih ada yang anaknya masih jauh nih. Anaknya jauh, tolong didekatkan. Yes. Baik. Ayo, mari, Mama Liora sudah. mana nih anaknya nih, Mama Liora? Ini saya Lioranya mana ini? Istri saya ini Suster untuk ikut. Wow, Pak Edi sama istrinya, keren. Saya sama yang siapa kecil, di Pak sini Edi, ya? anaknya juga boleh. Wow, biar kita keren rame-rame. banget. Mana Liora, mana ini? Ayo, nah gitu dong, weh keren. Oke, siap ya. Ini Hansa mana nih? Hansa mana? Belum ada nih. Mas Marcel boleh dihitung karena kita tinggal 1 menit. Oke ya, 1. Oke ya. Oke, keren banget. 1, 2, boleh bergaya nak, boleh bergaya dekat mama. Keren banget fotonya. Oke. 1, 2, 3. 3.
Oke. Yes. Oke, sudah ya Mas Marcel, baik. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Suster, Pak Edi, Bu Adriana, juga Mas Egi terutama sudah boleh bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Semoga apa yang kita dapat malam ini sungguh bisa membuat kita semua para orang tua lebih lagi termotivasi dalam mendampingi anak-anak. Selamat malam, terima kasih. Nanti, halo Noris. Selamat malam semua Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Kita tetap bisa berkomunikasi walaupun berjauhan. Salam buat anak-anak dan keluarga di rumah. Selamat Hari Anak Salam Nasional sehat selalu. untuk kalian Selamat semua. Hari Anak Nasional Jangan buat lupa kalian bermain, semua. videonya dikirim ya. Suster ingetin nih di kolom chat ini, di kolom Zoom ini nih. Ayo bermain sama Papa Mama. Dadah. Terima kasih Mas Egi. Selamat malam. Sama-sama Mbak Tian. Terima kasih, sampai Iya. jumpa minggu depan lagi ya. Iya, minggu kelas depan 9. lagi kelas 9. Baik. Dadah Bye. anak-anak, sehat semua, Bapak Ibu, orang tua Terima semua. kasih banyak semuanya. Selamat Bye. istirahat. Tuhan Sehat. berkati. Sehat Oke. semua, Suster. Mari, Tuhan memberkati, Pak Egi, oke. salam buat anak-anak dan ibu di rumah. Iya, Suster, saya sampaikan. Jaga jarak. Ingat Bogor masih apa namanya itu Merah. tempat masih zona merah loh ya. Zona merah. Hati-hati. Oke. Terima kasih Mas Egi. Yuk, sama-sama. Oke, ini bisa Itu saya meninggalkan. tinggalkan PowerPoint-nya ya di kolom chat ya. Oke, Silakan boleh. diambil. Iya, Mas. Iya. Terima Terima kasih, kasih. Mas. Saya pamit duluan semuanya. Oke, terima kasih, Mas. Selamat malam.